Senin 6 Juni 2025 adalah hari yang sangat bersejarah dan sangat dinantikan oleh Rita Camelia, seorang perempuan asli Karawang yang tak pernah menyerah mengejar mimpinya meski memiliki keterbatasan secara fisik. Ya, pada hari itu ia resmi diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Karawang. Tekad dan impiannya sejak lama untuk menjadi abdi negara membuatnya memberanikan diri untuk mengikuti tes hingga berhasil lulus. Kini, sehari-hari Rita bertugas di RSUD Karawang. Sebagai penyandang disabilitas, tentu tidak mudah baginya dalam bekerja, apalagi ketika fasilitas dan aksesabilitas belum terlalu mudah, aman, dan nyaman bagi orang berkebutuhan khusus. Optimisme Rita membuktikan sekaligus menginspirasi bahwa keterbatasan fisik bukanlah hambatan untuk berkarya. Bagaimana perjuangan Rita dalam meraih cita-cita dan mimpinya? Mari kita simak dalam Sah Selalu Ada Hikmah. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya kepada Allah. Semoga kita selalu dirahmati olehnya dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan mengambil hikmah tentu dari tokoh narasumber yang luar biasa, namanya Teh Rita Camelia ya. Yang diuji oleh Allah, diberikan kekhususan spesial, tapi sekarang Masya Allah sudah diterima menjadi PNS di kota Karawang ya. Ini Masya Allah, kita ajak ngobrol langsung beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Rita. Saya Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah, orang Karawang. Iya betul. Dan sekarang udah jadi PNS, selamat ya. Alhamdulillah, makasih kok. Udah mulai kapan? Bulan Juni. Juni tahun ini. Dilantiknya. Alhamdulillah. Tugasnya sebagai apa nih sekarang? Saya di dinasnya di RSUD Kabupaten Karawang. Ya. Di bagiannya itu perencanaan dan anggaran, di subbagian sarana medik kayak pengadaan gitu, kok pengadaan barang jasa, alat-alat kesehatan dan lainnya. Untuk rumah sakit itu. Iya. Oh, jadi setiap hari ngurusinnya ini apa yang habis nanti betul. Dipesenin lagi. Ada barang yang habis nanti itu pesan. Dipastikan. Kalau sekarang lagi proyek ini pembangunan gedung IGD yang baru. Oh, lagi ngebangun di Iya, sana. Jadi memastikan ini buat pembangunan IGD semua yang diperlukan ada semua Iya, ya. betul. Kalau nggak ada Teh Rita nggak jadi berarti IGD-nya ya. Alhamdulillah. Dan sebelum jadi PNS, sebelumnya ngapain? Kerja kah atau gimana? Iya, tahun 2022 itu saya lulus kuliah. Oh, kuliahnya di mana dulu? Kuliahnya di Purwakarta, Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kancana. Oke, berarti jurusannya? Teknik informatika. Ini dong, bisa coding dong? Ya, sedikit Masya banyak. Udah gitu beres, lulus tahun 2022. Betul, 2022. Terus kerja apa dulu sebelum yang sekarang? 2023 itu pertengahan tahun saya kerja di rumah sakit juga. Yang itu sekarang? Bukan, beda lagi kok. Di mana tuh? Di RSUD juga, tapi di Jatisarinya. Oh, tugasnya? Kalau tugasnya pada saat itu tuh di bagian kepegawaian yang mengurusi semua pegawai, data pegawai, entah itu kenaikan pangkatnya, jenjang karirnya, mutasinya dan lainnya. Masya Allah, sampai akhirnya di situ berarti sempat sekitar 2 tahunan ya? Iya, kurang lebih. 2 tahunan sampai akhirnya jadi PNS keterima, itu gimana perjuangannya? Ceritain coba. Luar biasa banget ya kok. Gimana? Awal mulanya saya juga nggak tahu bakal jadi PNS karena waktu itu kan kebetulan saya kerjanya kan di bagian kepegawaian. Nah, otomatis saya tahu kan kalau ada surat edaran kayak gitu. Iya. Nah, waktu tahu duluan malah ya. Iya, betul. Terus? Saya lihat-lihat tuh ternyata ada formasi disabilitas dan kebetulan itu jurusannya sesuai dengan jurusan yang saya. Wah, pas nih. Ini pas nih. Berarti ngajuin. Iya, saya langsung daftar lah, ikut seleksi. Seleksi pertama itu kan administrasi ya kok, berkas-berkas kayak ijazah dan lain-lain dilengkapi. Lolos. Kemudian tes SKD, tes dasar gitu, kemampuan dasar. Yang ini disuruh ngapain nih Jalti? Ini tesnya pada saat itu di Bandung. Datang ke Bandung. Tesnya itu tertulis gitu ya? Kemampuan gitu loh, kok kemampuan umumnya. Itu tuh ada nilai ambang batasnya kok, ada passing grade-nya gitu. Iya. Oke, susah nggak ngerjainnya? Susah.
Saya setelah selesai tes nangis kok. Emang kayak apa? Kayak ada hitung-hitungan matematika Iya, gitu juga ada ya? Betul. Hasilnya kok. tapi gimana akhirnya? Hasilnya tapi lolos kok. Alhamdulillah melewati. Itu udah yang tes kedua SKD ya. Habis itu ada tes apa lagi? Ada tes lagi kok. Apa lagi? Tes SKB. Itu kemampuan bidang. Iya. Sesuai dengan jabatan yang kita ambil. Wah, lebih sulit lagi? Enggak, justru ini itu lebih karena udah lebih ngerti. gampang karena lebih ke kita ketika kuliah kok. Oh, jadi udah belajar. Ini mah udah belajar atau kuliah. Soalnya ketika kita kuliah. Lolos yang itu udah juga. Begitu udah gitu udah berarti udah langsung Udah. pelantikan. Alhamdulillah. Langsung pelantikan. Seneng nggak berarti orang tua semua? Senang, alhamdulillah. Terus menyesuaikannya di mana? Gimana kan kalau ya di Indonesia ya untuk yang fasilitas buat yang teman-teman punya kekhususan mungkin lebih sulit. Kayak misalnya naik lift, mencetnya juga misalkan nggak ada tombol yang lebih di bawah. Gimana nyesuaiin dirinya? Kalau untuk kalau untuk ke lift itu ditemenin sama Ditemenin. ada security Oh, yang ada yang sudah bantuin ya. ditugaskan untuk membantu. Heeh. Jadi saya kalau mau ke kantor ya antar sama security naik liftnya karena kan tidak sampai ya kok untuk pencet liftnya. Jadi Jadi ditemenin. banyak ya dibantuin orang. Kalau Kerjanya di lantai berapa memang? Lantai 2. Wah, udah naik lift ya. Iya. Lumayan. Terus ini dengan kondisi yang sekarang dialami, ini emang dari lahir begitukah? Atau mungkin ada penyebabnya lagi mungkin? Pernah terjadi apa? Dari lahir. Dari Dari lahir lahir ya? udah seperti ini. Dari lahir dan ya sudah berarti ini sudah ciptaan terbaik dari Allah. Iya, ya. betul. Alhamdulillah. Dan berapa saudara sih Teh Rita? Anak tunggal. Anak tunggal. Nanti ibu juga ikut hadir ya, Iya, ikut cerita ada, ya. ikut. Masya Allah. Terus kalau misalkan sehari-hari kadang harus pakai kursi roda juga kah? Atau kayak begini aja jalan sendiri setiap hari? Kalau pakai kursi roda itu kalau misalkan jalannya terlalu jauh. Oke. Kalau jalan terlalu jauh saya pakai kursi roda. Kalau misalkan kayak berdiri terlalu lama, mungkin apel gitu kan. Oh, ada kayak upacara gitu ya? Upacara gitu. Waktu pelantikan itu saat pelantikan kan apel ya kok. Iya. Nah saya pakai kursi roda Masya Allah. karena tidak bisa berdiri terlalu lama. Dan banyak teman-teman di kerjaan atau yang juga yang terdaftar itu yang ikut keterima dengan Banyak kok. kondisi sama seperti Ada banyak 3. ya? Ada 3. Ada 3. Dan itu memang ada program dari pemerintahnya kah untuk membuka untuk posisi buat teman-teman disabilitas? Iya. Wah, Alhamdulillah tahun ini untuk disabilitas ada dibuka. Wah, Sehingga kebaikan. memudahkan Alhamdulillah. untuk teman-teman yang lain. Pertolongan Allah ya. Iya, Nah, kalau masih banyak pengen tanya-tanya lagi, pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Kita balik lagi saat Rita. Salam terlebih. Kita harus menerima gitu. Gimana sih kalau bisa diulang mah diulang kembali gitu. Kok tapi alhamdulillah ini udah titipan. Terbaik dari Allah. Yang terbaik dari Allah. Mungkin Allah lebih percaya, lebih sayang ke Mama sama Rita gitu. Sah, selalu ada hikmah. Alhamdulillah kita masih ngobrol-ngobrol sama Teh Rita, tapi kali ini tambah lengkap nih karena ada Mamah Kartika ikut datang. Kita izin aja ngobrol juga ya. Mama sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok alhamdulillah Sehat ya, Ma ya? sehat. Izin ngobrol-ngobrol ya. Enggak. Kalau pengen tahu dong gimana Teh Rita di hadapan Mama. Anaknya kayak gimana sih? Teh Rita di hadapan mamahnya ya alhamdulillah ya gitu. Rita selalu nurut lah gitu kata mama. Alhamdulillah gitu. Cuman itu manjanya masih ada gitu enggak. Iya ya. Jadi kalau di luar harus kuat baru bisa manjanya kan sama yang di rumah sama Iya. Mama. Jadi kalau sama Mama manja ogoan. Ogoan. Masya Allah. Tapi kalau ngelihat di luar pernah ngelihat nggak dia sama teman-temannya gimana gitu? Pas lagi kerja pernah ngelihat nggak? Ceria banget kok. Saya dikira teh ya itu Rita teh orangnya ngeluh lah gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau di luaran gitu orangnya udah pede gitu, udah menerima dengan keadaan Rita kayak gini gitu. Jadi mama juga ikut senang lah gitu ya, ikut bangga gitu. Masya Allah. Jadi sekarang perasaannya waktu pertama kali akhirnya keterima CPNS itu perasaannya gimana? Bangga nggak, Ma? Bangga banget, puji syukur ya Allah, puji syukur banget gitu sebagai orang tua. Mana sih ya nggak bangga ya, apalagi kayak kondisi kayak Rita kayak gini gitu ya. Saya sebagai mamahnya gimana
sedih-sedih gitulah gitu, sedih Masya bunga Allah. gitu. Ngajarinnya gimana, Ma, untuk jadi anak yang percaya diri, yang bisa tetap ceria, nggak pundungan, nggak banyak ngeluh, nggak murung. Dari Mama gimana sama ceritanya dari Ya dulu? untuk ngajarinya kan keseharian kan sekarang kan ketemu mama mah kan udah sekarang lulus kuliah. Waktu dulu mah kan dia dari SMP, SMA gitu kuliah mah kan nggak ada di rumah mondok. Kalau sekarang kalau udah di rumah mah kita udah lulus kuliah, dia kerja, ya alhamdulillah lah gitu. Kasih semangatnya ke Rita gitu. Rita, keadaan kita kan udah kayak gini, Rita harus menerima gitu. Gimana sih kalau bisa diulang kembali gitu. Tapi alhamdulillah ini udah titipan, Terbaik dari Allah. yang terbaik dari Allah. Mungkin Allah lebih percaya, lebih sayang ke mama sama Rita gitu. Dan pasti namanya orang tua mah, nggak peduli apapun kata orang, Iya. tetap yang paling disayang mah, dan murang kali mah tuh ya anak, Terus. Masya Allah. Terus ceritanya pernah nggak ngalamin mungkin dulu ketemu teman-teman yang mungkin mulutnya jahat, jahil, suka ngeledekin, pernah gitu nggak? Mungkin Atau jangan kecil dimasukin sekolah? hati aja kok. Oh, tapi pernah ada mah pasti ada aja ya. Ada aja kan. Cuman dari- disikapinya. Ya disikapinnya ya udah nggak apa-apa, bercanda mungkin gitu kan. Terus pernah nggak nyampe kayak misalkan, aduh meni sakit hati banget, pulang nangis, meluk mama si Eta jahat gitu, pernah gitu? Oh enggak sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah enggak sampai seperti itu. Ih, udah kuat dari sononya berarti. Di luar sana mah ada yang komen buruk dikit langsung cerik dah, nangis. sih, Padahal kalau follower banyak ngirakeun ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terus jadi alhamdulillah sekarang udah happy ending lah ini ya. Mama bangga, Teritanya juga Masya Allah. Udah bisa buktiin diri atas izin Allah. Alhamdulillah. Terus gimana nih buat target ke depannya? Terita punya cita-cita apa lagi ke depannya? Kalau untuk kedepannya saya nggak tahu ya kok bakal seperti apa, jadi apa. Tapi mungkin akan berusaha untuk melangkah lebih dari yang posisi sekarang ini karena nggak mungkin saya stuck di sini-sini aja kan. Harus bertumbuh, berkembang dan harus lebih maju. Punya target nggak? Ada Misalkan target. kerja di sini saya pengen berapa tahun, nanti pengen apa lagi? Gitu. Kalau untuk sekarang kan kebetulan CPNS ini dikontraknya 10 tahun ya kok. Oh Kerja gitu. di tempat yang sekarang. Ini udah jalan berapa lah? Baru Baru mau setahun 1 ge tahun belum ya? belum. Setelah ini mungkin ada di tempat yang baru. Karena pinginnya sih kerjanya enggak di situ-situ aja ya kok. Iya. Pindah-pindah Seneng gitu. tantangan baru kelihatannya Iya, ya. emang. Kalau dari Mama harapannya apa, Mama? Ke depannya buat Rita? Harapan mama jaga ucapan lisan Rita gitu. Jangan sombong gitu ya. Kita harus agul, kita harus rendah hati gitu karena kita kan tahu dalam keluarga kita dalam keadaan apa gitu. Jangan lihat ke atas aja, kita harus lihat yang ke bawah gimana. Ada yang lebih dari kita gitu. Untuk ke depannya Rita lah, mudah-mudahan Rita mudah-mudahan lebih sukses gitu. Amin, ya rabbal alamin. Sukses di dunia wal akhirat, dunia akhirat ya. Nah kalau liburan gimana? Paling seneng kumpul sama keluarga, jalan-jalan atau ngapain? Iya, betul. Kalau liburan paling kumpul sama keluarga, persepupuan, saudara-saudara. Oh sepupu masih banyak ya? Banyak kok, Saya ditanya tunggal tapi sepupu banyak. Sepupu banyak. Seumuran juga? Iya, seumuran ada yang lebih. Nggak terlalu jauh beda Nggak usianya. terlalu jauh beda usianya. Seneng ngumpul ya? Seneng ngumpul. Ini senang banget nggak dengerinnya Terita Mama. Jadi ya dengan akhirnya kondisinya seperti ini pun tetap terus bahagia dan bisa jadi suatu saat kita bisa nyampe ke surganya Allah bukan karena sholatnya kita tapi justru karena sabarnya kita ngadepin ujian di dunia. Mama sabar, dukung, doain Rita, nguatin Rita juga sabar, nggak pernah ngambek ke Allah, enggak lah, nggak mungkin Allah zolim, Gak jahat. mungkin Allah Betul ya? baik kok. Bager pisan ya. Alhamdulillah. Tuh pemirsa, masih penasaran obrolan selanjutnya dengan narasumber kita yang luar biasa ini, kita bakal balik lagi ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Tetap semangat, jangan menyerah, karena hidup itu bukan perihal siapa yang tercepat, tetapi siapa yang mampu bertahan sampai saat ini. Selalu Ada Hikmah. Kita masih balik lagi, mau lanjut ngobrol sama Teh Rita sama mamanya, Mama Kartika. Ya, lanjut ya, Maya. Iya, Kenapa boleh, tadi boleh. katanya Cena ada yang mau ditanya? Gini kok,
Mama mau nanya ya, sekalian ketemu di sinilah tatap Iya, muka sama alhamdulillah. Alhamdulillah. Mama bisa ketemu nggak di TV aja sekarang, jadi langsung Iya, gitu. di depan mata. Iya, di Oh, depan enggak. mata. Nanya apa Mama? Enggak, silakan. Ini ya gimana sebagai orang tua supaya ikhlas, supaya sabar gitu. Ini untuk diri Mama sendiri, juga untuk motivasi yang di luaran gitu ya. Bila mana kita akan mempunyai anak keterbatasan gitu, keterbatasan fisik, gimana kita harus menerimanya gitu. Iya, Kok betul. gitu aja. Iya, punten ya Ma, izin ngejawab ya. Mama Teteh, punten ya. Jadi berat atau enggak mah tergantung yang ada di hatinya mah. Iya. Kebanyakan orang bersedih ketika akhirnya diuji seperti yang mungkin dialami seperti Mamah dan juga rekan-rekan kawan-kawan di luar sana ya. Mungkin karena definisi bahagia bagi merekanya, oh bahagia tuh anaknya seperti apa, duitnya miliaran. Padahal kan bukan itu sukses. Sukses mah nanti ketika berhasil nyampe surganya Allah. Dan ketika kita udah tahu berarti oh bahagia isi hati, ketika isi hatinya bismillah sudah kita ganti menjadi hanya Allah saja. Ya Allah, Engkau maha baik. Ini titipan pasti datang darimu, ini datang atas seizinmu. Ada kebaikannya aku syukuri, berarti dia ladang pahala bagiku. Ada kekurangannya mungkin membuatku menangis, berarti ladang penggugur dosa bagiku. Berarti selagi aku dititipi anak, keturunan, seperti apapun kondisinya, kalau nggak jadi pahala, jadi penggugur dosa. Bukankah itu 2 tiket utama ke surga? Berarti selagi dititipi anak itu, apapun kondisinya, tujuannya cuma satu, dia ngedeketin kita ke surga. Kalau kita ngambek wae pas dititipin anak, mungkin kitanya aja kali belum pengen ke surga. Pengen anak bahagia, bismillah. Tapi kalau bicara adu-aduan bahagia mah, atau apa kabar ada anak yang di Palestina. Mereka nggak bisa milih, tahu-tahu lahir di situ, tapi nggak punya dosa, masih kecil, apal Quran, kena ledakan. Syahid, husnul khotimah, lebih pasti surganya. Nah dengan akhirnya kesabaran yang dihadapin ini, ada satu ibadah yang pahalanya tanpa batas. Iya sholat pahalanya gede, iya sedekah ganjarannya 700 kali lipat. Tapi kalau yang pahalanya tanpa batas, yang sedang dijalanin, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat 39 Az-Zumar ayat 10. Dengan sabar yang udah Mama tunjukin, tadi kita tunjukin, oh ini bisa jadi ngalahin orang-orang yang mungkin punten ya, tahajud tiap malam, tapi kadang punten, mulutnya masih jahatin orang. Sedekah sering, tapi suka ngungkin-ngungkin sedekahnya. Ini mah bismillah udah dijalanin, dikuatin, yakin ini kebaikan dari Allah, akan ada harinya justru yang di luar sana yang iri. Ih tahu gitu aku aja yang begitu, ih tahu gitu aku aja yang diuji seperti itu. Karena nggak kebayang nikmat yang menanti Mama sama Tedita. Jadi begitu, bismillah, semangat Mama ya. Tedita juga. Sama ini dong, minta Tedita doain atau kasih motivasi nih buat teman-teman di luar sana yang mungkin juga seumuran, ada yang kelahiran 99 juga atau bahkan mungkin kelahiran 2000-an ke atas, lagi berapi-apinya umur muda, tapi malah mager, nggak mau kerja, nggak sayang orang tua, bikin mamanya nangis melulu. Nah ini udah bisa sampai ada pencapaian. Yuk dengerin motivasi dari Tedita. Mangga Teh. Untuk teman-teman semua yang lagi merasa khawatir akan masa depannya, ingat ya, hanya karena kita tidak secepat yang lain, bukan berarti kita gagal sebagai manusia. Tetap semangat, jangan menyerah, karena hidup itu bukan perihal siapa yang tercepat, tetapi siapa yang mampu bertahan sampai saat ini. Tetap berjuang untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk masa depannya. Tetap bertahan, semoga hal indah segera datang untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Keren. Mama mau nambahin nggak? Cukup lah. Cukup ya, Masya Allah. Itu kalau seneng banget dengarnya. Bukan, hidup tuh bukan tentang yang paling cepat, tapi siapa yang paling bertahan sampai akhir, nyampe ke surganya Allah. Ya, kalau sekedar bahagia dari kaya doang, kayaan koruptor, tapi hancur di hadapan Allah. Dan kalau bahagia harus kaya dulu atau punya segala-galanya dulu, berarti Allah dong yang gak adil. Kan yang bagiin Allah. Tapi semua punya peluang yang sama untuk nyampe surganya Allah. Syaratnya bertakwa, sabar, nurut sama Allah, dan bismillah, istiqomah dalam kebaikan. Makasih banyak Tedita, Mama. Makasih ya. Makasih ya, sehat selalu ya. Amin. Doain Koko juga ya. Sehat selalu ya. Bismillah. Makasih, kalau senang banget kalian udah mau datang ke sini. Dan pemirsa, itulah obrolan kita yang inspiratif dengan narasumber yang luar biasa. Kita akan gali terus narasumber yang luar biasa dan ambil hikmah selanjutnya di episode-episode selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sah. Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya Mama. Iya. Punten ini. Kasih.